Apa hikmahnya mengambil barakah dengan bekas-bekas orang saleh? Apa hikmahnya? Kita disuruh ambil barakah dengan bekas-bekas orang saleh, bekas pakaiannya, bekas makanannya, bekas minumannya, bekas tempat duduknya, bekas segala macamnya. Kita disuruh mengambil barakah dari orang saleh. Apa rahasianya, maksudnya? Kenapa disuruh demikian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Juhayfah radhiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل صاحبه yakni lil barakah wal istisqa. Dari Abi Juhayfah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di dalam kubah yang merah yang terbuat dari kulit. Dan aku melihat Bilal mengambilkan air wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengambilkan air wudhu Nabi. Dan manusia, sahabat-sahabat artinya, bersegera mereka itu mengambil bekas air wudhu Nabi. Kan bersumuha ada kalau titikan-titikan tuh, nah membasuh tangan Nabi kita, ada titisan-titisan air wudhu itu. Nah, para sahabat ini berebut mengambil titikan-titikan banyu bekas wudhu Nabi itu, berebut. Siapa yang dapat daripada bekas air wudhu Nabi tadi sesuatu, dia sapukan dengannya. Bila dapat titisan banyu wudhu Nabi tadi, disapuakan ke muka, disapuakan ke awak, ke tangan. Bila tidak dapat daripada titisan wudhu itu sesuatu, dia ambil dari bekas, dari basah temannya. Ngambilnya kada sambat lagi, mengambil titisan wudhu Nabi tadi, cari mana kawan yang masih basah, bekas sebanyu titisan wudhu Nabi tadi. Mereka sapukan ke awak mereka, ke muka mereka, ke tangan mereka. Yakni maksudnya apa? Lil barakah, untuk barakah itu. Karena ini bekas wudhu Nabi, pasti ada barakahnya. Kalau titisan air wudhu Nabi itu direbutakan oleh sahabat, wal istisqa, dan untuk kesembuhan, untuk kesembuhan. Limadha yuhkamu bi'annahu jaizun wa masyru'? Wa qala Abu Musa al-Ash'ari fima rawa anhu Abu Juhayfah radhiyallahu anhuma, dan berkata Abu Musa al-Ash'ari pada hadis yang beliau meriwayatkan daripada Abu Musa oleh Abu Juhayfah radhiyallahu anhuma, da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikadahin fihi ma'un. Nabi minta ambilkan wadah yang berisi banyu. Jadi Nabi ambil wadah yang berisi banyu, diambilkan.
diandak di hadapan Rasulullah. Faghasala yadayhi wa wajhahu bihi wa majja fihi. Nabi basuh dua tangan sidin di banyu nang di wadah tadi. Nabi basuh juga muha sidin pada wadah yang berisi banyu tadi. Nabi muntahkan sesuatu yang di mulut sidin daripada air liur sidin pada banyu tadi. Nah, jadi banyu yang di wadah tu Nabi kucau lawan tangan sidin, Nabi basuhakan ke muha sidin, Nabi ludahi. Summa qala lahuma, kemudian Nabi berkata bagi keduanya sahabat itu, isyraba minhu, minum ya Nabi banyu ni, minum banyu nang bekas basuhan tanganku ni, minum. Wa afrighu ala wujuhikuma wa nuhurikuma, tuangkan ke wajah-wajah kalian dan leher-leher kalian. Fahaza amrun, ini perintah mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitabarruk, dengan mengambil barakah, bi atharihi, dengan bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ja'far ibni Muhammad radhiyallahu anhu maqal kana al-ma' yastanki'u fi jubunin nabi sallallahu alaihi wasallam hina ghassaluhu ba'da mautih. Dari Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma, beliau berkata, adalah air terhimpun di kelupuk mata Nabi ketika mereka memandikan Nabi sesudah beliau wafat. Kan Nabi kita wafat, dimandikan. Lalu ada banyu mandi itu terkumpul di pelupuk mata Nabi. Bahkan Ali radhiyallahu anhu yahsuh, dan Sayyidina Ali menghirup itu banyu mandi sidin yang terkumpul di pelupuk mata Nabi tadi, dihirup oleh Sayyidina Ali. Kada dilap, kada tapi dihirup. Yahsu dzalikal ma' min barakatihi sallallahu alaihi wasallam, mengambil barakah karena banyu itu berada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya, dan diriwayatkan pula, anna Muawiyah kana indahu syai'un min qulamati zubrihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muawiyah sahabat Nabi juga, di sisi beliau itu ada sesuatu dari potongan kuku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah ini ada berisi potongan-potongan kuku Nabi, bekas Nabi motong kuku. Falamma hadaratul wafat, manakala Muawiyah itu hendak meninggal dunia, nah manakala Muawiyah hendak mati, ausa, beliau berwasiat, antushaka wa tuj'ala fi ainihi wa famih, bahwa ditutup kuku Nabi tadi, dihancurkan dan diletakkan di mata dan di mulut. Ujar Muawiyah, aku ada bisi kuku Nabi, aku berwasiat kini bila aku mati, bakasan potongan kuku Nabi itu ditutup, dihancurkan, karena taburkan ke mataku dan ke mulutku. Wa qala, berkata Muawiyah, if'alu dzalik, lakukan itu sesudah aku wafat. Wa khallu baini wa baina arhamar rahimin, dan biarkanlah antara aku dan antara Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Muawiyah ini hendak membawa bagian tubuh Nabi, dibawa mati. Ini bekas kuku Nabi ditutup, dihancurkan, diberubuykan ke mata-mata sidin, ke mulut sidin. Waruwiya, dan diriwayatkan pula, anna Anasan ausan tuj'ala tahta lisanihi sya'aratun min sya'aratir Rasul sallallahu alaihi wasallam fabu'ila dzalik. Dan diriwayatkan bahwa Anas sahabat Nabi berwasiat bahwa dijadikan di bawah lisannya, di bawah lidahnya, satu helai rambut dari rambut-rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar Anas, bila aku mati, aku berwasiat, itu ada rambut Nabi, nah buat kawam tungku, masukkan ke mulutku, andak di bawah ilatku.
Wa ila dzalik, dilakukan yang demikian itu. Nah, ini contoh daripada kelakuan para sahabat Nabi mengambil barakah dengan bekas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma hikmatu tabarruk bi azari salihin, apa hikmahnya mengambil barakah dengan bekas-bekas orang saleh? Apa hikmahnya? Kita disuruh ambil barakah dengan bekas-bekas orang saleh, bekas pakaiannya, bekas makanannya, bekas minumannya, bekas tempat duduknya, bekas segala macamnya. Kita disuruh mengambil barakah dari orang saleh. Apa rahasianya, maksudnya? Kenapa disuruh demikian? Zakara ba'dul arifin, menyebutkan sebagian orang arif, anna hikmatat tabarruk bi azari salihin wa amakinihim wa ma yattasilu bihim. Menyebutkan sebagian orang arif bahwa hikmah mengambil barakah dengan bekas-bekas orang salih dan tempat-tempat mereka dan yang berhubung dengan mereka. Tempat duduk orang salih kita duduki, mengambil berkah. Apapun yang bekas orang salih kita ambil. Kenapa sebabnya? Anna amakinahum muttasilatun bisiyabihim, tempat-tempat mereka itu terhubung dengan pakaian mereka. Di mana sidin duduk, tempat itu kan bekas tersentuh dengan pakaian sidin, bekas tersentuh dengan pakaian sidin. Wasiyabuhum istamalat ala ajsadihim, pakaian-pakaian orang salih itu mencakup atas jasad mereka. Pakaian orang salih itu berait lawan awak mereka. Wa ajsaduhum istamalat ala qulubihim, sedangkan tubuh mereka itu mencakup hati mereka. Dalam tubuh mereka ada hati mereka. Wa qulubuhum, dan hati mereka itu bi hadrati rabbihim, berada di hadrat Tuhan mereka. Nah, itu hubungannya. Hati orang saleh itu selalu puntak dengan Allah. Hati mereka. Nah, hati mereka ini berhubungan lawan jasadnya, berait lawan jasad. Jasad ini berait lawan pakaiannya. Pakaiannya berait lawan tempat yang bekas didudukinya. Nah, sehingga itu ada barakahnya. Ada barakahnya. Faiza afadallahu ala qulubihim minal fuyudatir rabbaniyah, bila Allah melimpahkan atas hati orang salih itu dari limpahan-limpahan Tuhan, syarat barakatuha, maka berjalanlah barakahnya itu, menjalarlah barakahnya itu ila mayattasilu biha, kepada yang berait dengannya, wa mayujawiruha, dan yang mendekatinya. Nah, jadi hati berait lawan jasadnya, jasad berait lawan pakaiannya, pakaian berait dengan tempatnya. Semua dapat limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang salih itu, orang-orang yang salih, mereka hati mereka selalu kepada Allah. Ujar para ulama salihin mengatakan, orang-orang salih itu waktu berbuat maksiat mereka ingat kepada Allah. Apalagi kalau maksiat, rahatan membuat maksiat saja mereka tetap ingat kepada Allah, apalagi sedang taat. Beda dengan orang awam. Orang awam ini berbuat taat saja lupa kepada Allah, apalagi berbuat maksiat. Nah, jadi hati yang seperti itulah yang dapat barakah dari Allah. Disuruh kita mengambil bekas-bekas mereka, mengharapkan dapat anugerah Allah seperti anugerah yang diberikan Allah kepada yang ampunnya asal itu. Ini sahabat Nabi itu banyak yang berbuat, bila aku mati bawakan kain Rasulullah, bawakan sesuatu yang bekas dipakai Rasulullah.
Nah, karena bubuhan generasi tabi'in sudah sahabat, demikian pula menjelang orang-orang tabi'in, karena bila aku mati bawakan nang bekas-bekas sahabat Nabi. Karena orang tabi'in kayak itu juga, karena bila aku mati bawakan sesuatu yang bekas daripada tabi'in. Nah, sampai kepada kita sekarang ini, itu mengambil barakah dengan bekas-bekas orang saleh tadi. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, faqabadat qabdatan min atharir rasul, ay min athari hafiri parasir rasul, kama jaa fit tafasir. Faqabattu qabdatan, maka aku ambil segenggam dari bekas Rasul Jibril, maksudnya dari bekas telapak kaki kuda Jibril. Jibril bakuda. Nah, bekas telapak kaki kuda itu diambil barakah. Bekas telapak kaki kuda Jibril itu diambil barakah. Karena apa? Karena kuda itu membawa Jibril, dan Jibril itu orang yang dekat dengan Allah. Halit tabarruk bi atharis salihin huwa hakikatut tawassul bizzat. Adakah mengambil barakah dengan bekas salih merupakan hakikat rasul namanya. Tawassul itu ada dua. Ada tawassul bil a'malis salih, ada tawassul bizzatis salih. Itu ada tawassul bil a'malis salih, dengan amal salih. Contohnya apa? Ya Allah, hamba dengan berkah taufik Engkau mampu membaca surah Yasin, maka barakah surah Yasin ini ringankanlah beban-beban hamba. Nah, itu namanya tawassul bil amalis salih. Kalau tawassul bizzatis salih, Bang, ya Allah, dengan berkah Rasulullah. Itu kan Rasulullah ini zat nih. Dengan berkah waliullah, maka ringankanlah beban hambamu ini. Nah, itu tawassul bizzat namanya. Nah, para ulama itu beda-beda pendapat. Kalau tawassul dengan amal saleh itu sepakat boleh. Boleh. Tawassul dengan amal saleh. Misalnya, ya Allah, hamba dengan taufik hidayah Engkau telah bersedekah, maka sedekah itu hamba jadikan tawassul kepada Engkau ya Allah untuk menyelamatkan hamba dari musibah ini. Nah, itu namanya tawassul dengan amal salih. Ini sepakat boleh. Tapi bagaimana kalau tawassul dengan orang salih? Nah, ini khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan jangan. Sebagian ulama mengatakan boleh dan disuruh. Nah, sedangkan kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ini itu menganut paham yang kedua. Boleh tawassul dengan amal saleh, boleh tawassul dengan orang saleh. Selawat Badar tawassul dengan orang saleh. Ada tawassul dengan amal saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan tarfa'u annil bala, tarfa'u anni bihal bala. Ya Allah, salawat lawan Nabi yang dengan salawat itu Engkau hindarkan aku dari bala. Ini tawassul bil amalis saleh. Tawassul dengan zat, Bang, selawat kamilah. Allahumma salli ala Muhammad salatan kamilatan wa salim salaman taman. Nah, itu selawat kamilah, tawassul dengan zat orang saleh, zat Nabi. Nah, ini khilaf ulama. Ada mengatakan selawat kamilah itu kada boleh karena tawassul dengan zat Nabi.
ada mengatakan yang boleh. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penganut yang boleh. Ada kelompok-kelompok lain dari kaum muslimin yang mengatakan tawassul dengan zat itu kada boleh. Makanya kada mau baca selawat kamilah, kada mau selawat badar, karena itu tawassul dengan zat. At-tabarruk bi asari shalihin, mengambil barakah dengan bekas orang saleh, huwa hakikatu tawassul bizat. Itu hakikatnya tawassul dengan zat. Wa inna hadza jaizun wa masyru', bahwa ini boleh dan disyariatkan dalam agama kita. Nah, ini paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita anut. Kita mau baca salawat kamilah, taqdi bihal, apa itu? Tanpa riju bihil kurab wa tuqda bihil hawa iju, dengan Nabi, dengan berkat Nabi dibuka segala kesulitan, dengan berkat Nabi dikabulkan hajat. Nah, kita bertawassul dengan zat Nabi, tawassul bizat. Ini bagi kita boleh dan disyariatkan. Tapi ada mazhab di antara kaum muslimin yang melarang. Kada jadi masalah perbedaan itu, wajar di dalam perbedaan. Tapi kalau tawassul dengan amal saleh itu sepakat semua orang mengatakan boleh. Ya Allah, hamba tadi bersedekah dengan anugerah Engkau, taufik Engkau, maka jadikanlah sedekah itu pelapang hati, misalnya penebus dosa. Nah, itu tawassul dengan amal saleh, itu sepakat boleh. Id ma'nahu, karena maknanya ayat takhizal abdu wasilatan ay wasitah, bahwa menjadikan hamba itu perantara, menjadikan seorang hamba akan perantara ilallah, kepada Allah, fi maqasidihi, pada tujuan-tujuan si hamba, lima sabata litilkal wasitah, karena sesuatu yang sabit bagi itu perantara, indallah minal fadli, di sisi Allah dari kemuliaan. Nabi punya kemuliaan di sisi Allah. Kita jadikan Nabi itu perantara kita untuk mengabulkan hajat kita. Ahli Badar, orang-orang yang mulia di sisi Allah, kita jadikan ahli Badar sebagai perantara kita kepada Allah untuk keselamatan kita, misalnya. Nah, itu boleh dan disyariatkan. Limada yuhkamu bi annahu jaizun wa masyru'. Yuhkamu bi annahu jaizun wa masyru', dihukumkan bahwa tawassul dengan zat tadi, dengan Nabi, dengan sahabat, mengambil barakah mereka, itu boleh dan disyariatkan. Li anna hadza tabarruk minhum minas sahabah, karena ini mengambil berkah dari para sahabat, fi sa'iri kurubatihim, pada sekalian kesusahan-kesusahan sahabat. Sahabat itu mengalami kesusahan, mereka bertawassul kepada Allah dengan Nabi. Nah, imma ayyakuna abasan la ma'na lahu wa la bughyata lahum bihi. Apakah tawassul sahabat kepada Nabi itu merupakan perkara yang sia-sia, yang tidak ada arti, tidak ada tujuan bagi mereka? Fahasahum min hadzal amal ajwab, kada mungkin mereka itu daripada perbuatan yang sia-sia. Wahasya Rasulullah SAW, kada mungkin Rasulullah ayyukirrahum, mengakui mereka, mengiyakan perbuatan mereka, ala dzalik, atas yang demikian. Sahabat berebut mengambil bekas rambut Nabi, potong rambut. Sahabat berebut mengambil kuku bekas Nabi, potong kuku. Adakah itu kada baik? Dilarang Nabi. Nabi membiarkan, berarti itu boleh. Berarti itu boleh. Faizan, maka tidak boleh tidak, la budda ayyakuna lahum gharadun sahihun wa ghayatun yatlubunaha, tidak boleh tidak bahwa adalah bagi sahabat itu tujuan yang benar, maksud yang mereka cari akan dia itu ghayah, wa huwa talabul barakah, menuntut barakah, wa syafa'ah, syafaat, wa rahmah, rahmat minallah, dari Allah Ta'ala, bi fadli tilkal asar, dengan kemuliaan itu bekas asyarifah yang mulia, indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian at-tawassul, ma hukmu tawassul bil anbiya was salihin, wa ma hiya aqwalul ulama fi dzalik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi faslun fi ma yutakhallaqu bihi min al-iradat. Pasal pada sesuatu yang diakhlaki dengannya daripada iradat. Iradat merupakan sifat zat bagi Allah Ta'ala. Qudrat, iradat, sifat 7 itu termasuk sifat zat, sifat yang ada di zat Allah artinya. Amma iradatullahi ta'ala fadaliluha qawluhu ta'ala. Allah bersifat iradat, berkehendak. Apa dalilnya Allah itu bersifat iradat? Qauluhu ta'ala, wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah yuridu menghendaki ayyatuba alaikum, artinya taubatakum. Tuhan masdariyah. Allah menghendaki taubatakum, kalian itu tobat. Berarti Allah punya kehendak. Wa may yuridillahu fitnatah falan tamlika lahu minallahi syai'a. Barang siapa yang menghendaki Allah akan sesatnya itu orang. Allah menghendaki orang ini sesat, maka engkau tidak akan mampu bagi orang itu daripada Allah sesuatu. Bagaimanapun kita memberikan nasihat, memberikan keterangan, memberikan bukti, memberikan macam-macam, tetap kada mampan. Kenapa? Karena orang itu sudah dikehendaki Allah sesat. Artinya Allah punya kehendak. Wa amma samaratu ma'rifati syumuli iradatihi wa taparrudihi bin nubuz. Adapun buah mengenali mencakupnya kehendak Allah dan bersendirinya kehendak Allah itu dengan lulus. Kita sudah ma'rifat. Paling kada kalau belum ma'rifat kita sudah beriktikad. Nah, minimal kita beriktikad. Kalau kawal lagi ditingkatkan menjadi ma'rifat bahwa Allah itu punya sifat iradat, dan iradat Allah itu pasti lulus. Apa yang dikehendaki Allah itu kada mau kada lulus. Dan kita sudah mengetikatkan itu, kita sudah mengenali itu, kita mengetikatkan sudah, ma'rifat kita sudah bahwa kehendak Allah itu yang lulus. Dimana kita ma'rifatnya Allah itu bersifat iradat, bukan lagi sekedar i'tikad. Kita mengalami seorang, kita berkehendak ini, sekalinya kada jadi. Itu bukti bahwa kehendak Allah yang lulus. Nah, itu kita ma'rifat. Kita bukan hanya tahu bahwa kehendak Allah yang lulus, tapi kita sudah merasakan bujur bahwa kehendak Allah jugalah yang lulus. Kita bukan hanya sekedar meyakini, mengetahui bahwa gula itu manis, tapi sudah merasai gula itu manis. Berarti kita ma'rifat sudah dengan gula itu manis. Kita sudah ma'rifat bahwa kehendak Allah itu lulus. Kita sudah merasa benar. Kita hari ini hendak ini ternyata kada terjadi. Kita esok hendak ini ternyata gagal. Nah, itu sudah ma'rifat, sebelum kita sudah merasa bahwa kehendak Allah juga yang lulus. Nah, kalau itu kita sudah mengenal, apa buahnya? Apa buahnya daripada ma'rifat kita bahwa hanya kehendak Allah juga yang lulus itu? Buahnya adalah al-khauf wal wajal. Kita takut kepada Allah. Takutan kita lawan Allah nih.
Kenapa takutan lawan Allah? Karena apa? Kehendaknya jadi. Kita paling takut dengan manusia yang belinya berkehendak jadi, kita takutan sama kita. Kita ini berhadapan lawan orang nang kehendak sidin itu pasti jadi, takutan tuh kita. Bagi sidin kita mati, kita mati. Bagi sidin kita garing, kita garing. Nah, kita berhadapan lawan orang tuh takut kita. Kalau kita dikehendaki sidin mati, mati yang kita. Nah, Allah Ta'ala kita sudah ma'rifat punya kehendak yang lulus. Maka dengan sebab kita ma'rifat bahwa Allah itu punya kehendak yang lulus, kita takut lawan Allah itu, takut. Al-mujibati al-mujibani, yang mewajibkan itu takut dan wajal tadi, lijitina bizzalal, untuk menjauhi kesalahan, wa islahil amal, membaguskan amal, wa iksaril amal, memperpindik angan-angan. Jadi orang yang bujur-bujur ma'rifat bahwa Allah itu berkehendak, orang ini pasti takutan lawan Allah. Karena kehendak sidin itu jadi itu bang. Takutan bana kita kehendak sidin macam-macam bisa. Wa ammat takhalluqu biha, adapun berakhlak dengan iradat Allah. Artinya kayak apa kita mengakhlaki, bagaimana kita berakhlak terhadap Allah yang berkehendak itu. Fa iradatuna darbani, iradat kita ini ada dua. Kehendak kita nih ada terbagi dua macam. Daruriyun, ada yang daruri, wa huwa iradatil amalil kasbiyah, yaitu kehendak menghendaki perbuatan-perbuatan kasbiyah. Wasani kasbiyun, kehendaknya ada dua. Ada kehendak yang daruri, ada kehendak yang kasbi. Nah, kehendak daruri itu yang secara langsung kita hendak. Melihat ini hendak, mendengar itu hendak, itu namanya kehendak daruri. Ada sesuatu yang kita usahai supaya kita bisa hendak. Nah, kita asalnya kalau ada hendak lawan itu, cuma kita usahai, akhirnya kita hendak. Nah, itu ngarannya hendak yang kasbi. Ada kadang itu dalam kehidupan kita nih. Kita kada hendak, kada sebujurnya nah. Padahal baik itu dihendaki, cuma kita kada hendak. Lalu kita usahai supaya kita ini jadi hendak lawan itu. Nah, itu kehendak yang kasbi ngarannya. Kita kada hendak kada bersuntik, ya hendak bersuntik, sakit. Kayak apa supaya kita hendak bersuntik tuh? Kita usahai. Bersuntik ini manfaatnya banyak. Aku pun bersuntik ini sigar. Aku pun bersuntik ini sihat. Bersuntik ini macam-macam lah. Lalu akhir timbul hendak bersuntik. Nah, ini bersuntik ini kehendak yang kasbi. Hendak makan lontong, hendak itu ada soal kasbi, itu daruri ngarannya itu. Itu daruri. Nah, jadi kehendak kita ini ada dua, ada kehendak yang daruri, hendak duit, hendak. Hendak makan, hendak, itu daruri. Bila hendak kabubat, nah itu berpikir kita kayak apa supaya hendak. Itu hendak yang kasbi ngarannya. Nah, ma'rifat kepada Allah itu kada semua orang hendak. Kalau surga semua hendak. Tapi kalau ma'rifat kepada Allah, kada semua yang hendak. Siapa yang bisa hendak ma'rifat, itu diusahai maka supaya hendak. Apa keuntungannya orang ma'rifat dengan Allah? Ke ini, lalu timbul hendak. Nah, itu kehendak yang kasbi, usaha ngarannya.
وتتخلق منها بكل إرادة حثك الشرع عليها أو ندبك إليها كإرادة الطاعات كلها والعبادة بأسرها وإخلاصها وإرادة التقرب بها إما خوفا من عقاب الله ورجاء لثوابه أو حياء منه أو محبة أو مهابة أن تتأخر عن طاعته أو تتلبس بمخالفته. Allah punya kehendak Allah itu lulus. Sekarang kita diberi Allah juga kehendak. Nah, kayak apa supaya kehendak kita ini menjadi kehendak yang berakhlak dengan Allah? Nah, maka engkau berakhlak dengan itu kehendak yang diberikan Allah kepada engkau dengan tiap-tiap kehendak yang mendorong akan engkau oleh agama atas itu kehendak atau menganjurkan akan engkau oleh agama kepada itu kehendak tadi. Artinya gunakanlah kehendak yang ada pada kita ini untuk hal-hal yang disuruh oleh agama. Jangan hendak menghendaki maksiat. Beda dosanya antara maksiat yang spontan dengan maksiat yang dikehendaki, itu beda dosanya. Banyak ganal bedanya. Orang bak maksiat direncanakan, itu besar dosanya. Orang maksiat tapi spontan, nah itu sedikit dosanya. Nah, jadi kehendak ini mesti gunakan untuk hal-hal yang disuruh syara menghendakinya. Kita mulai rumah hendak ke Banjarmasin. Hendak nih, mulai rumah hendak ke Banjarmasin. Apa tujuan Banjarmasin? Hendak merampok. Ke Banjarmasin hendak merampok. Maka orang ini mulai rumah di perjalanan sampainya merampok itu selalu dosa setiap napasnya, setiap langkahnya. Dan ini orang kadang dapat keringanan hukum Allah. Mengkasar kada boleh, menjamak kada boleh. Karena musafir itu tujuannya untuk maksiat. Nah, ini kehendak yang digunakan salah. Tapi kalau inya misalnya ke Banjarmasin hendak silaturahmi atau hendak nukar barang dagangan ke Banjar, sampai di Banjarmasin timbul merampok orang. Nah, ini dosanya kada sebesar pertama tadi, karena merampoknya kada dikehendaki dari rumah. Makin panjang kehendak berbuat maksiat, makin panjang dosa yang kita terima. Kairadati ta'at kulliha, seperti menghendaki taat seluruhnya, wal ibadati bi asriha, ibadah seluruhnya, wa ikhlasiha, mengikhlaskan taat, wa iradah taqarrubiha, menghendaki kedekatan dengan taat, dengan ibadah itu. Jadi orang-orang dahulu, ulama-ulama mengajarkan, melatih imbas sembahyang subuh itu ada kehendak dan diucapkan, bukannya dalam hati. Ya Allah, saksikanlah hamba, hari ini hamba berkehendak hanya satu, menjunjung perintahmu, menjauhi laranganmu. Terus dia berjanji, ya Allah, hambamu mulai pagi ini sepanjang hari berkehendak menjunjung perintahmu, menjauhi laranganmu. Nah, bila demikian halnya, itu ada kekuatan kita diberi Allah untuk menjunjung perintah. Ada diberi Allah kekuatan untuk menjauhi yang dilarang. Berkat apa? Berkat kita menggunakan kehendak itu dengan baik. Kita akan ditolong oleh Allah. Jadi ibadah yang kita kehendaki itu, apapun bentuknya ibadah, imma khaufan min iqabillah,
ada kalanya karena takut dari siksa Allah, au raja'an li thawabih, atau mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, au hayaan minhu, atau malu daripada Allah. Kita kalau membayangkan beribadah itu malu kepada Allah. Aku ini sembahyang ini malu kepada Allah. Itu sesuatu yang baik. Jadi motivasi kita beribadah itu boleh takut disiksa, boleh mengharapkan surga. Tapi yang lebih baik lagi, kita beribadah itu karena malu kepada Allah. Kenapa kita membayangkan beribadah itu karena malu? Nah misalnya ada orang ini lawan kita luar biasa baiknya. Luar biasa baiknya orang ini lawan kita. Lalu suatu hari orang ini menyuruh kita, ujar orang tuh, kayaknya esok ikam laku saru ke rumahku. Ikam kena esok ku saru, ku undang ke rumahku. Aku ada acara, ditanya gini. Kita berpikir, mun aku kada tulak aku malu lawaninya, atau Allah aku supan lawaninya. Selama ini baik lawan aku, nolongan aku, mun aku kada hadir aku malu lawaninya. Nah ini contoh orang melaksanakan sesuatu karena malu. Nah sekarang Allah ini lawan kita luar biasa sudah bagusnya, kada terkira pemberiannya. Allah mengundang kita, Allah nyuruh kita datang, malu kita kada datang, malu kita. Orang azan itu Allah mengundang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah mengundang kita. Nah malu mungkin sembahyang. Nanti bisa kita beribadah tuh karena malu. Nah orang yang beribadah karena malu ini kenapa? Yang dipandang itu kebaikan Allah kepadanya, bisa menimbulkan malu tadi. Kalau memandang surga bisa karena surga, boleh. Orang memandang Allah punya neraka takut. Tapi kalau memandang bagaimana Allah baiknya lawan kita itu bisa menimbulkan malu. Au hayaan, au mahabbatan, atau cinta. Cinta bisa juga bersembahyang karena cinta kepada Allah. Apa sebabnya mendatangkan cinta kepada Allah? Nah itu ada dua. Satu, memandang kebaikan Allah kepada kita, itu bisa. Kalau kita cinta lawan Allah, orang yang ketahuan baik lawan kita, cinta kepadanya kita. Yang kedua, kita bisa cinta kepada Allah karena memandang keindahan Allah, memandang keindahan ciptaannya, memandang keindahan karyanya. Walaupun kita kadang menikmati, itu bisa cinta, bisa cinta. Walaupun kita kadang menikmati, walaupun kita kadang pernah diberinya sesuatu, tapi kita tahu orang itu indah, kita bisa cinta kepadanya, bisa cinta. Padahal ada suami memberi kita, ada suami menolong kita, ada sama apa-apa kita, tapi orang itu punya keindahan, itu bisa kita cintai. Ini yang lebih mulia daripada cinta karena kebaikan. Ada presiden Turki misalnya, kita tahu sifat-sifat keindahan presiden Turki ini. Presiden Turki ini adil lawan rakyatnya, presiden Turki ini penyayang kepada rakyatnya. Kita kan sudah diberi sidin duit, kita kan sudah dihiraukan sidin, tapi kita bisa cinta sama presiden Turki itu. Kenapa? Karena beliau punya sifat yang mulia, walaupun kita kadang menikmati. Ini cinta yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang cinta karena menikmati. Nah jadi ibadah itu bisa karena takut, bisa karena mengharap, bisa karena malu, bisa karena cinta. Allah itu luar biasa indahnya, luar biasa hebatnya, luar biasa karyanya. Aku cinta dengan Allah, walaupun aku penuh dengan bala dan bencana. Tapi karena memandang Allah keindahannya, bisa cinta kepada Allah.
au mahabatan, atau karena takut anta ta'akhkhara an ta'atih, bahwa tertunda daripada taat. Aku ini takutan boleh lambat melaksanakan ketaatan ini. Takutan. Atau tatalabbasa bi mukhalafati, atau mengerjakan hal-hal yang bersalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah punya sifat iradat, dalilnya banyak. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum, satu, macam-macam tadi. Kita sudah meyakini bujur Allah itu punya kehendak, yakin, bahkan sudah kenal kita Allah punya kehendak. Itulah yang menyebabkan kita takut kepada Allah. Kalau dikehendakinya kita ini kan neraka, itu siapa tahu. Kita nih yang paling takutan itu kalau dikehendaki Allah kita ini ahli neraka. Sehingga bagaimanapun kita beramal saleh, ini ujung-ujungnya pasti suul hatimah. Kita kan udah tahu. Ini yang mulai takut lawan Allah nih. Ini yang mulai takutan lawan Allah itu kalau dikehendakinya aku nih mati ke neraka. Nah, itu mulai takutan. Itu buah daripada mengenali kehendak Allah. Kalau Allah beri kita juga kehendak. Nah, kehendak yang diberikan Allah kepada kita ini kita gunakan dengan kehendak-kehendak yang baik, dengan kehendak-kehendak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendak menghendaki maksiat. Kita manusia yang bukan nabi karena terhindar dari maksiat. Itu sudah dikehendaki Allah. Kita ini kadang akan bisa lepas dari maksiat. Cuma yang Allah kita kehendaki apa? Jangan hendak menghendaki maksiat itu. Jangan hendak menghendaki, merancang, apalagi. Ya kalau maksiat itu terjadi spontanitas, itu Allah kadang terlalu marah kepada kita dibanding orang yang jauh-jauh hari sudah merancang-rancang, sudah menghendaki perbuatan maksiat itu. Nah, kemudian faslun fi ma yutakhallaqu bihi minas sam'i.